Bab 026. Udah loh, udah seminggu ini. Ia merapatkan posisi duduknya di samping Chelsea. Nikmati prosesnya. Sudahi ngambeknya. Suamimu juga manusia biasa, bukan Tuhan yang maha sempurna. Satu kesalahan yang dia buat, membuat kamu lupa semua kebaikan dia. Wes tuh, ya. Ingat awal sebelum mantap diajak pengajuan. Lanjut Sofia. Kamu sendiri yang bilang, mau coba menyelami laki-laki ini. Mau nyari kebahagiaan satu kali lagi. Mau buktiin ke orang-orang kalau kamu itu udah move on dari Waldan. Jangan bilang kamu nggak suka sama Arman, bohong kalau kamu nggak terpesona. Masa gagah begitu nggak bisa buat kamu luluh? Apa yang kamu mau? Jangan ditunggu, tapi dijemput. Jangan biarin dia usaha sendirian, kamu juga harus usaha untuk mencapai tujuan. Kamu tahu jelas, sakitnya berjuang sendirian, tutur Sofia layaknya seorang kakak yang menasehati adiknya. Paham? Enggak. Ini aku serius loh. Chelsea hanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Tidak salah ia menceritakan semuanya kepada Sofia. Karena sejak awal di Jakarta, hanya wanita itu yang sangat dewasa dan bijak dalam menanggapi curahan hatinya. Sofia adalah teman, kakak, dan ibu baginya. Entah mengapa, di saat galau seperti ini, ia malah kepikiran mantan ibu mertuanya. Ia rindu, ingin ziarah. Karena selain Sofia, Ibu Waldan juga yang paling memahami dirinya di antara banyaknya orang yang membenci. Setelah acara selesai, satu persatu tamu pulang. Chelsea menghampiri Rania yang masih sibuk di depan. Entah. 123. Apa yang dipikirkan gadis itu sampai cosplay jadi tukang parkir dadakan, ketimbang duduk anggun di dalam. Ran, besok temanin saya ke suatu tempat, bisa? Rania tak langsung menjawab, ia nampak berpikir, sebelum akhirnya menjawab, jam berapa, Bu? Terserah kamu bisanya jam berapa. Saya mau. Kenapa nggak ngajak komandan aja? Sahut Rusdi yang tiba-tiba datang. Besok dia free. Saya juga free, siapa tahu, mau double date. Diliriknya Rania, sambil mengedipkan mata. Halo Dek. Abang ini lagi, Rania menggedikkan bahunya saat mengingat wajah Rusdi yang siang tadi minta kopi, gorengan beserta nomor ponselnya. Ekspresi Rania membuat Rusdi terkekeh. Ia baru tahu kalau Rania salah satu calon taruna yang dibiayai oleh Arman tahun depan dan sekarang sedang menjalankan tugas untuk mendampingi Chelsea. Jadi gimana, Bu Chelsea mau nggak? Tanya Rusdi saat kembali fokus kepada istri atasannya. Biar saya yang atur tempatnya. Jangan mau, Bu. Berdua sama Pak Arman aja. Saya nggak mau kok ikut sama abang ini, sahut Rania. Ya sudah, saya minta tolong Mas Arman saja. Chelsea beranjak pergi meninggalkan dua orang yang masih sibuk berdebat di halaman depan. Sebenarnya ia tidak yakin Arman akan setuju mengantarnya berziarah ke makam orang yang notabene masih ada sangkut pautnya dengan Waldan. Apalagi situasi di antara mereka belum baik-baik saja. Keinginan itu terus ia simpan sampai situasi rumah sepi. Jam 11 malam, Chelsea masuk ke dalam kamar. Lah mendapati Arman sedang berganti pakaian dengan baju santai yang ia bawa sendiri, siang tadi.
Mas, nginep. Lia. Arman mendekat, menutup pintu kamar. Menguncinya rapat. Tadi kata Rusdi, kamu mau ngajak Mas ke suatu tempat. Mau kemana? Itu. Karena Rusdi terlanjur memberitahu, Chelsea pikir lebih baik sampaikan saja. Saya cuma kepikiran mau ziarah ke makam ibu, Mas Waldan. Kalau boleh. Boleh, jawabnya tanpa ragu. Tapi sebelum itu, kita perlu bicara. Melanjutkan yang kemarin. Sudah siap? Atau Mas masih harus nunggu sampai kamu siap menjawab? Apalagi Mas? Chelsea berjalan melewati Arman, jilbab dan ikat rambut yang sudah lepas, diletakkan di atas meja nakas. Ia berbalik menatap Arman yang masih berdiri di hadapan pintu. Oke, tanya saja, saya akan jawab. Kepala Arman tertunduk sebentar sembari menghela napas. Perlahan ia mendekat, berdiri di hadapan Chelsea yang saat ini sedang duduk di tepi tempat tidur. Ia terdiam sebentar, memperhatikan kedua mata istrinya. Kalau Mas mau kamu malam ini, siap. Glek. Kedua mata Chelsea mengerjap, gugup. Jari-jari tangan dan kakinya mulai lemas dan dingin. Untuk kedua kalinya Arman meminta hal itu kepadanya hari ini. Ia pikir Arman lelah karena sibuk sejak tadi, tapi ternyata pria itu tidak ada capeknya. Boleh. Nggak boleh, iya. Terserah. Chelsea akhirnya menjawab, sembari mendongakkan kepala menatap Arman yang masih berdiri di hadapannya. Tapi, saya mau mandi dulu. 1 jam saja. Cepat-cepat ia beranjak masuk ke dalam kamar mandi yang terletak di pojok kamar. Tapi, belum sempat menutup pintu, tiba-tiba Arman ikut masuk. 124. Ma mau apa? Mas nggak bisa nunggu lagi. Didorongnya Chelsea hingga bersandar pada dinding kamar mandi. Detik berikutnya, Bir Arman mulai menjelajahi setiap inci 13 har Chelsea, meninggalkan bekas-bekas cinta di beberapa bagian. Tangannya menarik turun resleting Chelsea mengaga, meraup udara sebanyak-banyaknya. Kedua tangan kekar Arman menuntun Chelsea duduk di atas meja wastafel. Masih dengan gelora yang menggebu-gebu, Arman berhenti sebentar, menatap Chelsea yang sudah polos tanpa apapun. Apa yang aku lakukan tadi, berlebihan? Kalau iya, aku akan berhenti sekarang. Jika iya, apa Mas akan berhenti? Kedua lengannya dibiarkan melingkar di bahu Arman. Lanjutkan saja. Mas paham caranya, kan? Udah hafal doanya. Pertanyaan polos itu membuat Arman berdecak kemudian mendekatkan mulutnya di depan telinga Chelsea. Bahkan seekor ular tidak akan salah masuk sarang. Apalagi aku. Jari-jari di bawah sana. Iya ini pelan-pelan. Pelan dari mananya?